Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam SMA kelas 11. Di mana dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas materi ini, marilah kita berdoa kepada Allah semoga ilmu kita mendapatkan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ahsin akhlaqana bil ilmi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Mari kita lanjutkan materi kita tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu kepada Rasul Allah. Sebelum kita memasuki pengertian, mari kita lihat dulu yaitu materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Nabi. Yang keempat, tugas para Rasul. Yang kelima, manfaat atau hikmah mempelajari iman kepada Rasul dalam kehidupan. Yang keenam, meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Selanjutnya, tujuan belajar. Yang pertama, tujuan kita mengikuti proses pembelajaran pada iman kepada para Rasul, yaitu yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling tolong-menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian iman dan iman kepada Rasul secara bahasa atau lughah dan secara istilahan. Iman secara bahasa atau lughah diambil dari kata amana yu'minu imanan, artinya meyakini atau percaya. Rasul artinya adalah utusan. Iman kepada Rasul secara istilahan yaitu meyakini bahwa Rasul merupakan utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil mengenai iman kepada Rasul Allah yaitu tercantum dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi, dan kitabnya yang yaitu Al-Qur'an, maksudnya nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi, dan kitab yang anzala min qabl, yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur, barang siapa yang kufur, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, faqad dalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Na'udzubillah min zalik. Nah, sekarang yang kedua yaitu apa perbedaan antara nabi dan rasul Allah? Yang pertama, nabi yang satu menerima wahyu dari Allah tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada umat manusia. Yang kedua, menerima wahyu berupa peraturan atau pedoman yang telah diwahyukan kepada nabi sebelumnya. Yang ketiga, mukjizatnya tidak menonjol. Kemudian sedangkan rasul yaitu satu, menerima wahyu dari Allah dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada umat manusia. Yang kedua, menerima wahyu berupa peraturan atau pedoman yang telah disempurnakan untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang ketiga, mukjizatnya lebih menonjol. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu nama-nama Nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Daud, Nabi Hud maksudnya, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, yang kesembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 12 Nabi Yusuf, yang ke-12 Nabi Ayyub, yang ke-13 Nabi Shu'aib, yang ke-14 Nabi Musa, yang ke-15 Nabi Harun, yang ke-16 Nabi Zulkifli, yang ke-17 Nabi Daud, yang ke-18 Nabi Sulaiman, yang ke-19 Nabi Ilyas, yang ke-20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, yang ke-23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya, sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, ada sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, lawan katanya ada sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, ada sifat jaiz. Baik, kita bahas yang pertama yaitu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah ada siddiq, artinya jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, artinya patonah, artinya cerdas. Yang selanjutnya bagian B itu sifat mustahil bagi Rasul, yaitu lawan kata dari wajib, yaitu satu, kadzib, artinya bohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Kemudian bagian C ada sifat jaiz, artinya boleh. Sama seperti kita, para rasul dan nabi juga, ini boleh makan, boleh minum, punya anak, punya istri, dan sebagainya. Tetapi mereka semuanya diberi kelebihan dan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istimewaan masing-masing. Selanjutnya, yang kelima adalah tugas para rasul. Yang pertama adalah menegakkan ketauhidan,
Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat pertama Allah menegaskan kul huwallahu ahad. Kul fi'il amar dari kata qala yaqulu qaulan. Kul, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah, kul Allahu ahad, Allah itu Maha Esa. Kalimat yang pertama itu jelas tentang tauhid, yaitu menegakkan ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, menyeru manusia agar hanya menyembah kepada Allah. Yang ketiga, membawa rahmat. Yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Yang kelima, memberi peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Kemudian yang keenam, memberikan suri tauladan yang baik. Selanjutnya yaitu 6, hikmah iman kepada Rasul Allah. Ini ada 4. Yang pertama, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin dekat dengan kebaikan. Yang ketiga, mampu meniru serta mengamalkan ajaran Nabi. Yang keempat, meneruskan dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir materi kita adalah 7, meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Contohnya, menerapkan 5 karakter, yaitu 1, religius, yang kedua jujur, yang ketiga peduli sosial, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima kreatif. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa bersama dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah dunia dan berkah di akhirat. Ila liqa, ma'assalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.